Ya, selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan sebelumnya nama saya Rizky Amalia, mahasiswa FEB UGM MB 51B. Kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Identifikasi Strategi Bisnis LNG Hilir Indonesia tahun 2025 sampai 2027 pada PTX di Luwuk, Sulawesi Tengah. Jadi sebelumnya latar belakang dari PTX ini merupakan salah satu produser LNG di Indonesia yang bergerak dengan skema hilir. Jadi apa itu LNG? LNG merupakan gas alam cair yang didinginkan hingga suhu mencapai minus 162 derajat Celcius. Jadi gas alam itu didinginkan sampai minus 162 derajat Celcius, lalu diproses itu sudah menjadi LNG, lalu nanti akan dikapalkan kepada pembeli-pembeli LNG untuk kebutuhan kelistrikan, industri rumah tangga, ataupun lain-lainnya gitu ya. Eh, Tujuannya untuk dijadikan LNG adalah untuk memudahkan pengiriman gitu. Nah, PTX sendiri merupakan produser LNG keempat di Indonesia yang letaknya ada di Luwuk, Sulawesi Tengah, dan merupakan satu-satunya produser LNG yang bergerak di industri hilir. Nah, PTX ini merupakan joint venture antara perusahaan energi asing, yaitu Jepang dan Korea, serta perusahaan nasional. Jadi, merupakan produser LNG selain ada Arun, Badak, juga Tangguh LNG. Nah, mata rantai bisnis yang tadi disebut sebagai hilir itu adalah adanya transaksi jual beli gas antara produser gas dengan PTX. Jadi PTX itu mendapat pasokan gas dari lapangan Pertamina, yaitu di Patindok dan Senoro. Kemudian PTX ini nanti akan memproses gas yang dibeli tadi menjadi LNG. Nah, fasilitas yang dimiliki PTX ini dibangun melalui project financing. Jadi PTX ini uh, meminjam dana dari lender-lender gitu ya. Lalu gas yang tadi diproses menjadi LNG akan dikirim melalui kapal kepada para pembeli LNG yang sudah berkomitmen dengan PTX itu, yaitu ada 3 pembeli, dan kesemuanya itu merupakan pembeli ekspor ke Jepang dan Korea. Selain itu, tergantung dari produksi upstream, PTX juga akan membeli kargo ekses. Kargo ekses ini adalah kargo yang belum terkomitmen. Gitu. Selain LNG, PTX juga menghasilkan kondensat, dan itu dijual ke domestik. Kontrak-kontrak yang dimiliki PTX ini akan berakhir di 2027. Kontraknya apa aja? Ada pembelian gas dari upstream, kontrak penjualan ekspor LNG, kondensat, yang serta shareholder agreement semua akan berakhir di 2027 karena alokasi gas yang dimiliki oleh PTX akan berakhir di tahun tersebut. Di bawah ini merupakan fasilitas yang dimiliki PTX. Jadi PTX ini hanya memiliki 1 tangki dan 1 jeti untuk LNG. Di sebelah sini adalah untuk kondensat. Jadi masing-masing hanya 1 tangki. Jadi PTX tidak bisa menyimpan LNG yang telah diproduksi. Jadi karenanya proses penjadwalan serta kehandalan operasional ini sangat penting bagi PTX. Ya, krusial. Jadi ketika sudah LNG sudah terproduksi, maka harus segera dikirimkan ke pembeli karena tidak bisa disimpan. Nah, PTX ini merupakan JV yang pemegang sahamnya itu juga merupakan pemasok gas bagi PTX. Jadi PTX ini didirikan tanggal 28 Desember tahun 2007. Nah, ini ada pemegang sahamnya yaitu PT A, B, dan C. Terbesar adalah PTB, jadi ini merupakan penanaman modal asing sesungguhnya, yaitu sebesar 59,9%. PTB ini adalah joint venture antara Jepang dan Korea. Lainnya yaitu PTA ini merupakan subholding upstream BUMN Migas, lalu PTC ini merupakan afiliasi perusahaan energi nasional 11,1%. Nah, ini adalah susunan dari pemegang saham PTA, B, dan C. BUMN, perusahaan Jepang, perusahaan Korea, dan perusahaan energi nasional. Dan mereka ini adalah juga merupakan pemasok gas bagi PTX. Jadi PTX sebenarnya membeli gas dari perusahaan-perusahaan yang merupakan pemegang saham dari PTX. Dan di situ akan biasanya terdapat potensi konflik kepentingan karena di satu sisi pemegang saham ingin menginginkan harga gas yang tinggi, sementara PTX itu kan menginginkan harga gas
yang rendah supaya ketika dijual menjadi LNG bisa mendapatkan profit yang lebih besar. Berikut adalah kondisi supply demand LNG Indonesia, di mana terus mengalami peningkatan sejak tahun 2023. Dan adanya himbauan dari pemerintah bahwa untuk kekurangan pasokan tadi akan membutuhkan pasokan LNG dari domestik, termasuk PTX juga diminta untuk itu. Peningkatan ini terjadi karena adanya kebutuhan kelistrikan yang juga tinggi, menurunnya pasokan gas pipa, lalu tumbuhnya industri-industri baru seperti smelter di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga meminta para produser LNG termasuk PTX untuk memprioritaskan kebutuhan domestik. Namun, kontrak-kontrak yang dimiliki PTX ialah keseluruhannya untuk kebutuhan ekspor sampai 2027. Dan belum ada kontrak domestik dengan PTX. Nah, selanjutnya, setelah 2027, kelanjutan bisnisnya akan dipertanyakan, karena akan bergantung pada persetujuan pemerintah akan alokasi gas. Jadi ketika nanti PTX ini akan melanjutkan bisnisnya, akan tergantung dari persetujuan pemerintah. Dilemanya adalah apabila PTX ini melakukan penjualan ke domestik, harganya akan sangat berbeda karena harga domestik itu mengacu pada referensi Indonesian Crude Price, sementara harga LNG internasional mengacu pada harga pasar LNG internasional. Pertanyaan penelitian di sini adalah apa strategi untuk mendapatkan gas alokasi dari pemerintah yang bisa dilakukan mulai tahun 2025 sampai 2027. Lalu faktor-faktor apa saja menjadi pertimbangan manajemen untuk keberlanjutan bisnis. Tujuan penelitiannya ini adalah untuk mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan tahun 2025 sampai 2027 untuk mendapatkan gas alokasi dari pemerintah serta identifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan manajemen untuk keberlanjutan bisnis. Metode yang dilakukan adalah kualitatif dengan analisis naratif, interpretatif, dan didukung dengan deskriptif kuantitatif. Ini kerangka penelitiannya, rumusan masalah tadi itu ya. Lalu yang digunakan adalah analisis SWOT dan analisis triple bottom line. Analisis SWOT ini nanti akan melihat secara internal faktor dan eksternal faktor, sementara triple bottom line akan melihat dari tolak ukur 3P, yaitu people, profit, dan planet, lalu akan menghasilkan simpulan dan saran. Berikut adalah faktor-faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Jadi di sini ada beberapa kolom, bobot, rating, dan skor. Semua faktor-faktor ini diperoleh dari hasil wawancara. Bobot itu diperoleh dari hasil wawancara. Tentangnya itu dimulai dari 0 sampai 1. Jadi ketika keseluruhan bobot itu dijumlah, maka hasilnya akan mendapatkan nilai 1. Rating diberikan skala 1 sampai 4. Tergantung dari pendapat para responden gitu ya. Kenapa 1 sampai 4? Supaya responden itu tidak mempunyai jawaban netral. Jadi sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Skor diperoleh dari bobot dikalikan rating untuk memperlihatkan berapa besar pengaruh dari masing-masing faktor ini pada perusahaan. Jadi kalau internal ini ada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, sementara untuk eksternal itu ada peluang dan ancaman. Lalu dari situ akan dilihat analisis kombinasi SWOT berdasarkan skor yang diperoleh. Berdasarkan skor yang diperoleh, maka analisis yang didapat itu adalah yang tertinggi strength dan threat, yaitu kekuatan dan ancaman. Skornya paling tinggi 6,48, masuk ke strategi adaptif. Jadi di hal ini dilihat bahwa kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa menghadapi tantangan yang ada saat ini. Kalau dilihat dari diagram Cartesiusnya, itu ada di antara strength dan threat ini merupakan kuadran adaptif di sini. Lalu sebagai pendukung analisis SWOT tersebut digunakan triple bottom line. Berdasarkan artikel yang ada di InChange, terdapat beberapa tolak ukur triple bottom line, lalu disesuaikan dengan topik penelitian ini. Jadi ada people, planet, dan profit. Ada beberapa hal yang sesuai, yaitu people terkait employment rate, pendidikan, median income, planet juga support domestic demand, clean energy, waste management, and land use, profit, revenue, profit loss, and job growth. Lalu tolak ukur tadi ini akan digambarkan dengan spider web yang membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ke depan. Jadi ketika adaptif dan non adaptif seperti apa. Jadi ada dua kondisi spider web di sini, yaitu di sini kondisi adaptif dan yang sebelah kanan adalah non adaptif. Adaptif ini yaitu
ketika misalnya perusahaan ini akan melakukan perubahan sesuai dengan tantangan yang ada. Jadi garis merah di sini adalah kondisi saat ini. Lalu garis biru ini akan melihat bahwa apabila perusahaan melakukan perubahan adaptif, maka akan bergerak dari kondisi merah. Dari sini terlihat support domestic demand dari sisi planet akan berpengaruh. Lalu clean energy, karena dianggap LNG merupakan clean energy dibanding batu bara dan minyak bumi. Selain itu, employment rate juga akan sedikit tetap naik ya, karena perusahaan ini memperkerjakan banyak tenaga kerja dari masyarakat lokal sekitar. Begitu juga akan pengaruh pada median income bagi kecamatan Luwu, masyarakat lokal. Sementara apabila tidak melakukan apa-apa, ini kondisi merah saat ini, maka kondisinya garis biru ini merupakan kondisi bila tidak melakukan apa-apa. Jadi ada kemungkinan apabila tidak melakukan apa-apa akan berisiko untuk adanya larangan ekspor, dan itu akan mengganggu kelancaran bisnis dari perusahaan tersebut. Kesimpulannya adalah, jadi berdasarkan analisis SWOT, strategi yang terpilih adalah strategi adaptif, gabungan antara kekuatan dan tantangan. Tantangan terbesar yang dihadapi tadi, berdasarkan analisis tadi, adanya larangan ekspor LNG yang menghambat kegiatan bisnis perusahaan, serta adanya risiko tidak mendapatkan persetujuan perpanjangan alokasi gas. Jadi sarannya kepada perusahaan tersebut dapat melakukan pendekatan kepada para pemegang kepentingan saat ini. Jadi mulai dilakukan saat ini, mulai tahun 2025, yaitu kepada pemerintah, pembeli domestik, para pemegang saham, dan para pekerja PTX. Lalu mengalokasikan volume kargo ekses LNG saat ini untuk pembeli LNG domestik, karena hanya volume kargo ekses ini yang bisa dialokasikan, sementara volume kargo yang lainnya sudah terkomitmen sampai 2027 untuk ekspor. Lalu mulai melakukan diskusi dan negosiasi kontrak dengan pembeli LNG domestik, karena belum ada kontrak. Dan melakukan studi kelayakan ekonomi atas perbedaan harga internasional dan domestik, dan melaporkannya kepada pemegang saham, karena ini akan pengaruh kepada harga ya. Jadi harga LNG domestik dan internasional berbeda dan tentunya akan mempengaruhi profit perusahaan. Dan melakukan studi portfolio penjualan kargo LNG pasca 2027, jadi setelah 2027, dengan memprioritaskan penjualan domestik untuk menunjukkan itikat baik perusahaan dalam mendukung program pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.